Amin Rais sepertinya akan menghabiskan hari tuanya di penjara. Karena bukannya minta maaf dan mengaku salah, malah Amin Rais seperti menantang Presiden Prabowo dan Seskap Teddy. Amin Rais siap lawan Prabowo dan Seskap Teddy jika dilaporkan. Wong tuwek ngono kok ya cuwang kemem kaya ana ora di loloi sambel sak cuwek ngono ya urung kapok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang Mbah Sengkuni yang tidak mau meminta maaf atas fitnahnya kepada Teddy dan juga kepada Prabowo. Aduh, banyak sekali yang menyayangkan teman-temannya, tetapi saya justru kali ini mendukung Mbah Sengkuni. Mantap Mbah ya. Jangan mau disuruh meminta maaf ya kan. Nanti apa kata dunia? Masa pendiri partai ya kan meminta maaf. Lanjutkan ngeyelnya Mbah ya. Lanjutkan sampai gigi Anda rontok semua. Malah banyak ya yang menyebut bahwa Sengkuni yang satu ini justru menantang Prabowo katanya. Pokoknya lanjutkan Mbah ya. Lanjutkan sampai gigi terakhir. Dan saya pun berharap Prabowo tidak tinggal diam teman-teman ya. Saya berharap demi menegakkan hukum dan memberi contoh yang baik kepada rakyat, Prabowo harus melaporkan Mbah Sengkuni yang satu ini, ya kan? Iya, biar modiar di dalam penjara ya, manusia yang udah bau bangke yang satu ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Prabowo lapor, Amin Rais siap lawan di persidangan. Amin Rais siap lawan Prabowo dan Seskap Teddy jika dilaporkan. Nampaknya Pak Amin ini menuduhnya tidak setengah-setengah ya, karena Pak Amin siap berargumen ketika ditanyai soal narasi yang disampaikan. Ketua Partai Umat juga menyampaikan jika ada yang merasa dirugikan silakan laporkan saja. Kalau menurut teman-teman gimana? Beri komentar terbaik kalian. Iyalah, walaupun Mbah Sengkuni ini punya dasar, punya data, terserahlah apa itu namanya, tetap dia nggak bakal bisa membuktikan karena yang dia tuduhkan itu, yang dia fitnahkan itu adalah persoalan pribadi manusia yang hanya bisa dibuktikan secara medis. Iya kan? Iya, karena penyimpangan macam kayak gitu nggak bisa. Misalnya, oh dibuktikan ada si A ngomong begini, si B ngomong begini, nggak bisa. Inilah ya kebodohannya Mbah Sengkuni. Bukannya semakin tua itu semakin cerdas. Aduh, udah bau tanah ya kan, tua bangke yang satu ini. Malah nggak mau minta maaf, tapi nggak masalah Mbah. Lanjutkan Mbah. Karena jujur saja saya ingin melihat Anda itu modiar di dalam penjara ya. Lanjut. Aku yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin Undang-Undang Dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, ya. Tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari sekretaris kabinet. Dia bisa memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak. Gitu. Saya
Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri, ya, Menko, ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa, karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu gitu. Padahal Pak Prabowo ada. Saya diberitahu ahli-ahli hukum itu, Komdiki tidak berhak. Ya, jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Ya, itu adalah pernyataannya teman-teman ya. Pernyataannya seorang, seorang, ya itulah pokoknya ya. Tapi saya tertarik dengan pernyataan netizen di badan videonya yang di blok merah tuh ya kan. Di bagian atas ya. Logika si Sangkuni ngaco, hoak dan fitnah, bukan kebebasan berpendapat, ya iyalah. Ya. Tapi sekali lagi saya senang ketika orang ini ngeyel dan gak meminta maaf. Dan saya berharap Pak Prabowo tidak tinggal diam. Mayor Teddy nggak tinggal diam, laporkan karena ini merupakan delik aduan ya. Biar manusia tua bangke yang satu ini tahu bahwa dia itu salah dan jangan semena-mena begitu, nggak berpikir nggak akan ada yang melawan dia itu. Biar sekaligus sebagai contoh kepada masyarakat ya. Perkara dia nggak mengaku, dia tetap bersikuku, nggak masalah lah. Mungkin dia sedang menjaga image-nya sebagai ketua umum partai. Lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Tentunya ya di sini mau membahas masalah Amin Rais ya, yang membahas statement kalau Mayor Teddy itu seorang gay, tidak secara langsung mengatakan seperti itu, sehingga gara-gara Mayor Teddy hubungan Mbak Titi sama Prabowo itu hancur. Nah ini untuk Amin Rais sampai wis tuwa nggih sepuh ngomong putu ya, cangkemmu ki ana kata-kata mulutmu harimau. Lah kowe mbiyen arep engklek wektu nalika Jokowi arep wis dadi presiden kae wis mbok lakoni apa durung. Wong tuwek ngono kok ya cangkemem koyo ana ora di loloi sambel sak cuwek ngono ya urung kapok. Ya. Amin Rais sampean iki ora tokoh nasional, tokoh reformasi, tokoh segalane. Kabeh Sangkuni mbok ampok kabeh iki. Sampeyan iku sepuh. Kudune ya kowe iki wis kudune diajeni wong ya jejel engkas ya. Mungkin ora suwe ya wis enek kata innalillahi alias arep mati. Kok ya kowe iki kok senengane kok gawe fitnah keji. Sing urung dadi kaya ora terbukti tapi kok seolah-olah iku nyata. Woi, Amin Rais. Tobat ya. Wis tuwek karek ndugang. Kowe engko nek ditekoki man robuka karo malaikat nak omongan ngeyel koyo ngono kuwi ya kowe mlebu swarga neraka ora enek kabeh ya. Jadine kowe iki duwe utak ngono lho Amin. Wong kok nggek kisru kowe iki dulu ki lho tak segani waktu awakmu tokoh reformasi walaupun kowe iki njompleng nang mburi ya. Tahun 98 kuwi lho mahasiswa sing gawe reformasi. Nah dapurem kuwi mung dompleng tok. Lah ngono kaya kelakuanem lho ya. Kelakuanem kok sansaya ora mari kok malah sansaya tambah ndadi. Ya mitnah keji Mayor Teddy seolah-olah berarti tidak secara langsung kuwi Pak Presiden Prabowo iku gay. Homo ngono. Ya. Nah, sampai ngomong-ngomong demi orang ketiga yang bernama Teddy, kata-kata itu, lah seolah-olah Pak Prabowo gay, kaum gay karo Teddy ngono sehingga dia itu rela melepaskan Mbak Titi ngono. Oh tuwek kok cangkem wis ngalor ngidul. Muga-muga kok keplindes utawa pelaku cek tuwabrakan ngono dongaku. Ben bongko ngono lho. Aduh, Mas Heri Swike, omongan jawabannya medok sekali. Gimana menurut teman-teman? Apa yang disampaikan?
Aduh, ya bagi teman-teman yang paham bahasa Jawa atau mungkin memang berasal dari latar belakang suku Jawa ya pasti akan terkekeh-kekeh mendengarkan pernyataan Mas Heri Suike barusan ya. Katanya Mbah Sengkuni ini akan diloloi sambel sak cuek katanya. Kalau dulu ya coba teman-teman cari videonya Mas Heri Suike ini di konten-konten yang lama-lama. Sama juga yang dirujak Mbah Sengkuni, katanya Mas Heri Suike gimana? Tuwek jejeli apa tungkak. Jejeli tungkak cangkeme. Ada lanjut ah. Teman-teman sudah nonton video klarifikasinya Mbah Amin Rais setelah videonya di take down atau dihapus, ya, video yang sedang viral itu begitu rame menjadi bahan perbincangan, akhirnya dihapus. Dan apa yang saya tangkap di pernyataan beliau ini, dia seolah-olah mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu bagian dari kritikan kok. Ya. Seharusnya kritik tidak boleh diberangus karena itu bagian dari kebebasan berpendapat. Saya justru malah heran gitu loh. Sekelas Mbah Amin Rais yang gelarnya mentereng, ya, profesor loh. Bahkan dengan dengar beliau ini lulusan Amerika. Kalau tidak salah hanya S1 apa S2-nya aja yang dari UGM gitu. Tapi yang lain-lain itu didapat dari luar negeri. Profesor loh. Tapi nggak bisa bedain mana tuduhan, mana fitnah, mana kritik. Itu yang saya sayangkan gitu loh. Ya. Dan ini banyak ya orang-orang sekelas Mbah Amin ini yang gelarnya itu mentereng itu, ya, bahkan bertumpuk-tumpuk itu, ya, kebanyakan nggak bisa bedain mana fitnah, mana tuduhan, mana kritik itu. Ya, intinya memang benar ya yang disampaikan oleh Mas Bang Adi barusan ya. Intinya itu seperti yang sudah ditulis di badan videonya. Kenapa sih kebebasan berpendapat selalu jadi tameng menyelamatkan diri dari proses hukum? Nah, sekarang ya tinggal lawan atau orang yang merasa dirugikan, ya kan? Terkait bacotannya Mbah Sengkuni, yaitu Mayor Teddy, bukan Mayor, Kolonel ya. Kolonel Teddy dan Pak Prabowo. Karena ini merupakan delik aduan, maka dua orang ini atau salah satunya harus melapor, gitu loh. Ya, agar nanti bisa dibuktikan di persidangan bahwa apa yang disampaikan oleh Mbah Sengkuni itu bukan persoalan kebebasan berpendapat, tapi sudah masuk ranah pencemaran nama baik, fitnah juga, gitu loh, ya kan? Kalau dibiarkan, nggak ada yang melaporkan, ini menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia. Karena lama-lama akan terjadi normalisasi ya, bahwa mencaci, memaki, menghina, memfitnah orang di Indonesia itu ya wajar, sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Nah itu kan bertentangan dengan kebudayaan ketimuran Indonesia. Kalau di Timur Tengah terserah lah ya kan, mau gimana terserah ya kan. Iya, lanjut. Amin Rais sepertinya akan menghabiskan hari tuanya di penjara. Karena bukannya minta maaf dan mengaku salah, malah Amin Rais seperti menantang Presiden Prabowo dan Seskap Teddy. Dalam keterangannya terbaru yang dimuat sejumlah media online seperti Detik, Publika News, Memo Indonesia, dan Harian Aceh, Amin Rais menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dijamin undang-undang. Jadi Amin Rais seperti ingin katakan bahwa fitnahnya ke Prabowo dan Letkol Teddy itu adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Amin Rais juga mengaku siap menghadapi proses hukum atas unggahan videonya itu. Dia pun mengatakan bahwa yang berhak melaporkan dirinya hanya Letkol Teddy, bukan Komdigi. Jadi ini seperti Amin Rais mau menantang Letkol Teddy untuk melaporkan langsung dirinya. Padahal tidak hanya Letkol Teddy, Prabowo juga bisa melaporkan Amin Rais. Karena nama Prabowo juga dia sebut.
Bahkan Titi Soeharto juga namanya dia catut. Amin Rais juga menjelaskan di pengadilan nanti akan ketahuan Letkol Teddy bukan. Menurutnya, dia akan meminta beberapa dokter spesialis untuk memeriksa Letkol Teddy untuk membuktikan apakah benar atau tidak. Nah, ya kan apa yang saya katakan tadi. Kebenaran salah ataukah benar yang dituduhkan oleh Mbah Sengkuni tersebut itu hanya bisa dibuktikan secara medis, ya kan? Apakah benar memang seseorang ini mengalami penyimpangan? Kok bisa bang dari medis diketahui? Ya iyalah, kan bisa dites nanti hormonnya, iya kan? Nah, hormonnya lebih dominan mana? Kalau dominan ini, oh kayaknya orang ini sesuka sesama jenis misalnya. Saya sendiri bukan ahlinya ya. Tetapi intinya apa yang disampaikan oleh Mbah Sengkuni ini nggak bisa dibenarkan. Ya, tetap jatuhnya adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Dan ini bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi nggak masalah, sekali lagi saya dukung Mbah. Terus ngeyel. Terus ngeyel, jangan meminta maaf. Dan saya berharap Pak Prabowo, Kolonel Teddy melaporkan ya delik aduan. Biar nyaho itu manusia tua bangke itu ya kan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya yang sebesar-besarnya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.